Woi, laptop tipis terus ringan, layarnya cakep nih. Review ah. Ini dia Asus ZenBook UX 5304MA OLED 711 dengan prosesor Intel Core Ultra 7 155U. Kemudian untuk RAM-nya ini 32GB, penyimpanannya ini berkapasitas 1TB. Untuk VGA ini menggunakan Intel Graphics, jadi bukan Intel Arc. Kemudian untuk dari garansi ini di cover selama 2 tahun dan lengkap sama ADP-nya 1 tahun. Untuk harganya ini di 26.599.000. Desain dari laptop ini yang aku suka banget. Untuk dimensinya ini 29,6 cm, panjangnya 21,6 dan untuk sisi paling tebalnya ini di 1,1 cm. Sedangkan untuk bahan dari keseluruhannya menggunakan aluminium alloy. Kemudian untuk dari finishing di bagian palmers ini sedikit agak kasar. Tapi untuk dari keseluruhan yang lainnya ini masih menggunakan finishing halus. Dan yang perlu kalian perhatikan di sini adalah beratnya yang hanya 1 kg saja. Kemudian ini juga bisa dibuka sampai 180 derajat. Untuk keyboardnya ini nyaman digunakan dan memiliki backlight warna putih dengan 3 tingkat kecerahan. Pindah ke bagian display, laptop ini walaupun tipis punya layar yang keren. Untuk ukurannya 13,3 inch, panelnya OLED, resolusinya 3K dan untuk refresh rate-nya ini 60Hz. Serta untuk dari rasionya sendiri ini adalah 16:10. Untuk dari tingkat kecerahan ini 600 nih dan sudah 100% DCI P3. Untuk dari sertifikasinya juga cukup banyak, mulai dari VESA Certified, Pantone Validated dan masih banyak lagi. Port yang dimiliki ini cukup lengkap, ada USB Type-A, kemudian Thunderbolt 4, HDMI port dan juga audio combo jack. Tapi buat kalian nih yang konektivitasnya masih menggunakan USB Type-A, aku ada satu aksesoris yang recommended banget dari brand PX. Salah satu brand dari Taiwan yang udah cukup lama banget bergerak di bidang aksesoris dan elektronik. Jadi ini adalah hub 6-in-1 yang cuma di range harga 200 ribuan aja. Nah, ada beberapa hal yang aku suka dari barang ini. Bahannya menggunakan aluminium alloy jadi kelihatan kokoh. Kemudian untuk port ada di 6-in-1 ini lengkap banget, mulai dari SD card sampai ke micro SD. Kemudian ada HDMI port, USB Type-A nya banyak, plus ini bisa dipakai di semua device apapun. Mau pakai di laptop bisa, MacBook bisa, dan smartphone apa aja ini juga bisa. Yang terakhir, barang ini digaransi selama 18 bulan dan kalian udah bisa dapetin di official store PX e-commerce kesayangan kalian. Dan untuk linknya aku udah taruh di kolom deskripsi. Inilah bagian dalam dari ZenBook 13 yang mana untuk dari fan ini terdapat 2 di bagian kiri dan kanan, tapi untuk ukurannya sedikit lebih kecil. Kemudian RAM-nya ini tidak bisa kalian upgrade, tapi untuk SSD walaupun tidak disediakan slot kosong, kalian masih bisa mengupgrade dengan cara mereplace. Untuk baterainya pun ini cukup menghabiskan space lebih dari setengah bagian bodinya. Setelah kita bongkar laptop ini, kita juga menguji speed dari SSD-nya menggunakan software Crystal Disk Mark dan mendapatkan speed read sebesar 4983 dan untuk write-nya mendapatkan 3398. Lalu di bagian baterai, laptop ini juga memiliki fisik yang memang cukup besar dan kapasitasnya pun ini juga nggak main-main, sekitar 8000-an mAh. Dan untuk dari ketahanan baterainya pasti bisa bertahan lebih lama karena juga memiliki sertifikasi Intel Evo. Selanjutnya di bagian fitur, laptop ini sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Sedangkan untuk My Asus ini masih ada untuk fitur pendukungnya. Bisa kalian gunakan untuk memantau performa, kemudian menyeting share memori dari VGA, fan pun bisa diatur dan baterai juga bisa diatur. Tapi ini masih banyak lagi yang bisa kalian explore di sini. Berikutnya adalah hasil dari webcam dan juga mikrofon Asus ZenBook 13. Untuk kameranya menggunakan 1080p30fps dan dilengkapi dengan infrared kamera. Sedangkan untuk dari keyboardnya terdapat shortcut untuk menyalakan dan mematikan mikrofon. Kemudian kalian juga bisa menyeting seperti automatic framing. Ini masih banyak fitur yang bisa kalian gunakan di sini. Overall untuk dari kameranya ini oke banget. Oke, kita berada di bagian prosesor. Untuk dari laptop ini menggunakan Intel Core Ultra 7 155U, bukan seri H. Jadi untuk daya lebih rendah, kemudian untuk performa pasti berbeda dengan seri H. Untuk dari detailnya menggunakan 12 core 14 thread terdiri dari 2 P-core, 8 E-core dan 2 low power efficient core. Sedangkan untuk dari TDP-nya ini menggunakan 15 watt, jadi sedikit lebih kecil. Untuk maksimal boost clock bisa mencapai 4,8 GHz. Tapi seperti apa performa dari Intel Ultra 155U ini, langsung kita simak aja. Sebelum ke pengujian prosesor, aku mau memberitahukan dulu untuk dari setiap pengujiannya kami menggunakan mode best performance, charger dan juga menggunakan settingan layar tertingginya yaitu 3K. Langsung aja kita mulai dengan menggunakan Cinebench R15. Di sini mendapatkan 248 untuk dari single core dan 1560
563 untuk dari multicore-nya. Kita lanjutkan ke pengujian menggunakan Cinebench R20. Di sini mendapatkan 668 untuk single core, kemudian dari multicore-nya mendapatkan 3680 poin. Berlanjut di pengujian ketahanan, kita masih menggunakan R20 dengan cara melooping sebanyak 10 kali. Di sini mendapatkan rata-rata 3414, kemudian untuk suhu rata-ratanya ini di 74 derajat Celcius. Tapi untuk suhu tertinggi yang dicapai ini adalah 102 derajat Celcius. Lalu masih di pengujian Cinebench kita menggunakan R23. Di sini mendapatkan 1724 poin untuk single core dan multicore-nya mendapatkan 9732 poin. Untuk pengujian software editing menggunakan Blender, laptop ini berhasil mendapatkan waktu 4 menit 59 detik untuk menyelesaikan render 3 dimensi menggunakan GPU-nya. Kita lanjutkan untuk pengujian GPU. Yang pertama kita menggunakan software 3D Mark dengan mode Firestrike. Di sini mendapatkan 5232 poin. Dan aku juga menunjukkan data dari beberapa hasil pengujian Firestrike dari laptop yang sudah pernah kami review untuk perbandingan kalian. Untuk hasil dari pengujian 3D Mark Timespy, laptop ini mendapatkan hasil 2312 poin. Kemudian yang terakhir di 3D Mark kita menggunakan Firestrike Stress Test. Laptop ini berhasil lolos dengan perolehan 97,8%. Software editing yang selanjutnya kita gunakan untuk pengujian di sini adalah Adobe Premiere Pro. Untuk merender video 1 menit format 4K cut to cut single layer tanpa efek berhasil diselesaikan dalam waktu 32 detik saja. Nah, walaupun laptop ini tipis, pasti akan jadi pertanyaan apakah bisa digunakan untuk bermain game, dan langsung aja kita simak untuk hasil tes gamingnya. Salah satu laptop teringan di 2024 beratnya cuma 1 kg aja. Dimasukin di dalam tas kayak ngerasa nggak bawa laptop. Kemudian ini juga tipis banget, ketebalannya cuma 1 cm aja. Fix dibawa traveling atau mungkin kerja dimanapun ini nggak akan bikin ribet. Kemudian chargernya pun ini juga kecil, beratnya nggak sampai 200 gram. Dan baterainya ini awet banget karena punya sertifikasi Intel Evo. Kemudian layarnya juga tajam banget karena menggunakan 3K, panelnya OLED yang bikin kalian betah lama-lamaan di depan laptop. Tapi untuk performa dari laptop ini kalian nggak bisa berharap lebih, walaupun menggunakan Intel Ultra tapi yang low voltage, jadi performanya nggak sepowerful H series. Dan harganya menurut ini sedikit agak mahal. Yang bisa jadi pertimbangan untuk kalian adalah fitur-fitur yang diberikan oleh Asus. Apakah worth it untuk kalian? Dan berikut ini adalah penilaianku tentang laptop ini. Sekian review laptop kali ini, like videonya jika kalian suka dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan informasi seputar dunia gadget. Dan aku mau ingetin kita punya offline store yang bisa kalian kunjungi di Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Kota Malang, dan di Surabaya di Royal Plaza lantai 2 dan Ruko Kelamis Jaya nomor 45. Buat kalian yang suka belanja online bisa langsung kunjungi e-commerce kita, dan buat kalian yang pingin tanya-tanya lebih detail bisa langsung mampir ke sosial media kita. Oke, terima kasih, saya Ucup, see you next video.